Mengucapkan salam dan permisi merupakan suatu norma yang tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat. Norma ini berlaku terhadap siapapun dan dimanapun, entah itu sesama manusia maupun dengan makhluk lain. Pada kisah Hops After Midnight Special kali ini, pengalaman mengerikan dari Stella akan menemani Halloween weekend kalian. Pastikan kalian sendiri, jangan lupa matikan lampu, dan kencangkan volume kalian karena Hops After Midnight segera dimulai. Episode 9 KKN Maut. Kisah ini bermula ketika aku melakukan kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN di Kalimantan pada tahun 2010. Aku bersama dengan 5 orang temanku mendapatkan tugas untuk mengembangkan pertanian di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Kegiatan KKN berjalan normal dan lancar, sampai temanku, Doni, melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan dan membuat kami kehilangan sahabat yang kami sayangi ini. Saat siang itu, setelah berdiskusi dengan kepala desa setempat, kami memutuskan untuk melakukan tes lapangan. Letak site yang ingin kami tes tersebut berseberangan dengan desa tempat kami menginap. Untuk mencapai area itu, kami harus menempuh sebuah hutan yang lebat. Sempat terdengar desas-desus dari penduduk sekitar kalau hutan itu merupakan hutan adat. Kepala desa pun tidak merekomendasikan kami untuk melewati area itu di atas jam maghrib. Masuk akal, mengingat kondisi hutan tersebut yang dikelilingi pohon ulin yang besar-besar dan minim penerangannya. Dalam perjalanan, setelah kira-kira 15 menit, Doni dan Marco ingin buang air kecil. Sebenarnya kami khawatir karena kami berada di hutan yang tergolong keramat bagi warga sekitar. Namun karena sudah tidak tahan, Doni dan Marco pun buang air kecil di dekat sebuah pohon besar. Memang dasarnya Doni itu anaknya suka asal bicara, selengean lah istilahnya. Sebelum buang air kecil, Marco mengucap permisi yang disambut bercandaan Doni. Alah, orang gak ada siapa-siapa. Permisi sama siapa lu? Sempat kutegur, namun Doni tetap melanjutkan bercandaannya, diselipi kata kasar yang khas Doni banget. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di area tes lapangan. Semua berjalan dengan normal, tanpa keanehan, hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun kembali menuju desa. Sempat sesekali aku melihat Doni melamun. Tidak aneh, namun juga tidak biasa. Aku hanya berpikir kalau Doni sedang memikirkan sesuatu. Malamnya, saat kami hendak makan malam dengan kepala desa, Doni bilang kalau dia tidak ikut. Dia merasa tidak enak badan. Dia bilang kalau dia berasa demam dan menggigil. Walaupun saat kami coba cek keningnya, kami tidak merasakan kalau tubuh Doni sedang demam. Semalaman Doni berteriak kesakitan. Karena tidak tega, esoknya kami mencari puskesmas dan menghubungi orang tua Doni. Doni diminta untuk kembali ke Jakarta oleh orang tuanya saat itu juga. Akhirnya kami menyudahi kegiatan KKN kami dan kembali ke Jakarta sore itu juga. Sesampainya kami di Jakarta, Doni langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya. Tetapi kata dokter, Doni tidak apa-apa, dan dokter hanya memberi obat untuk menurunkan panasnya. Akan tetapi, kondisi Doni makin parah. Ia sering mengalami kejang-kejang, melamun, tatapannya kosong, tidak berbicara, dan tidak mau makan. Sudah seminggu kondisi Doni tidak ada perubahan. Hingga akhirnya ada kerabat yang mengusulkan jika Doni dibawa ke orang pintar.
Aku dan 2 orang temanku, termasuk Marco, ikut menemani karena khawatir dengan kondisi Doni. Singkat kata, sebelum kami sempat menjelaskan apa yang terjadi, orang pintar itu langsung bilang bahwa Doni ini jiwanya sudah tidak ada, sudah dibawa jin-jin yang marah karena Doni telah mengencingi kampung mereka. Kami pun kaget, teringat kejadian siang di hutan saat Doni buang air kecil sambil bercanda dengan gaya khasnya. Merinding bercampur sedih, sambil menangis ibu Doni bertanya apa yang harus ia lakukan. Namun orang pintar itu berkata, Sudah terlambat. Harusnya Doni tidak boleh dibawa pulang ke Jakarta, karena Doni harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu di Kalimantan untuk meminta maaf ataupun meminta bantuan juru kunci hutan tersebut. Esoknya, Doni dan keluarganya pergi kembali ke desa itu, berharap keajaiban dari Tuhan agar Doni dapat disembuhkan. Dari cerita yang kudengar, 2 hari setelah Doni tiba kembali di desa tersebut, Doni pun meninggal dunia. Kabar ini terdengar oleh mahasiswa di kampus kami dan membawa kesedihan di kampus, terlebih di kelompok kami. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh kurang ajar di tempat orang lain dan menghargai adat santun kepada siapapun dan dimanapun itu.